pernah sadar tidak? Alam itu gak pernah demo minta kenaikan gaji. Gak ada macan yang begadang ngerjain laporan keuangan. Gak ada terumbu karang yang galau karena likes-nya dikit. Tapi kita, begitu ada sedikit gangguan, wifi lelet, atasan kirim email gak jelas, kopi tumpah di kemeja, langsung berasa kiamat kecil. Sementara alam, dia cuma mengangguk lalu terus bergerak. Sungai gak berdebat sama batu, dia mengalirinya. Badai gak menggerutu karena hari Senin dia datang dan pergi sesuai jadwal. Dan entah bagaimana, semuanya tetap berjalan. Sementara kita kebakaran jenggot karena satu notifikasi. Jadi, bagaimana kalau saya bilang, cara alam menghadapi masalah adalah cara kamu seharusnya menghadapi masalah juga. Tidak ada overthinking, tidak ada mengeluh, tidak ada mengamuk karena hal sepele, tidak ada drama, tidak ada rencana 5 tahunan yang rumit. Hanya adaptasi, efisiensi, dan ketekunan. Itu yang bakal kita bahas. Di akhir video ini, kamu akan belajar bagaimana menghadapi masalah hidup dengan presisi berdarah dingin dari badai, kesabaran dari gunung, dan momentum tak terhentikan dari tsunami. Begini, alam memecahkan masalah dengan 3 prinsip tangguh tanpa omong kosong. Pertama, beradaptasi atau mati. Alam tidak menangisi perubahan. Dia hanya menyesuaikan diri. Kamu harus berhenti menolak masalah. Mulai beradaptasi seperti predator puncak yang tangguh. Kedua, efisiensi di atas kesempurnaan. Alam tidak membuang waktu overthinking. Dia mengambil tindakan dan memperbaikinya seiring berjalannya waktu. Sementara kamu menunda-nunda karena kamu ingin semuanya sempurna. Dan ketiga, kekuatan dan kesabaran. Air mengukir pegunungan, tapi tidak dalam semalam. Beberapa masalah butuh kekuatan tanpa henti. Yang lain butuh ketekunan yang tenang. Apapun itu, mengeluh bukan pilihan. Kalau kamu lelah merasa buntu, kewalahan, atau hanya merasa tidak berguna saat menghadapi masalah hidup, bersiaplah, karena kita akan menjadi tangguh. Baik, mari kita bicara tentang adaptasi. Aturan nomor 1 di alam. Pernah dengar burung dodo? Iya, tepat sekali. Burung gemuk yang tidak tahu apa-apa itu tidak menerima pemberitahuan tentang adaptasi dan sekarang dia punah. Sementara itu, kecoak. Mereka sudah bertahan jutaan tahun. Kiamat nuklir, mereka tidak peduli. Perubahan iklim tidak mengganggu mereka. Kamu injak 1,5 lagi muncul di pemakaman. Lalu apa bedanya? Kecoak bisa beradaptasi. Tapi kamu menghadapi satu rintangan kecil dan bertindak seolah-olah alam semesta secara pribadi membencimu. Pekerjaan impian tidak merekrutmu? Kurasa aku tidak akan pernah sukses. Satu orang menolakmu? Wah, aku tidak dicintai selamanya. Itu energi burung dodo. Dengar, masalah itu tidak bersifat pribadi. Mereka hanya rintangan, dan rintangan tidak peduli dengan perasaanmu. Kamu beradaptasi atau kamu tertinggal. Sesederhana itu. Ditolak? Beradaptasi. Cari kesempatan yang lebih baik. Tingkatkan diri, lanjutkan. Gagal? Beradaptasi. Cari tahu apa yang salah, sesuaikan, dan coba lagi. Hidup melempar kekacauan padamu. Beradaptasi. Berhenti menolak. Mulai menyusun strategi. Alam tidak menangisi badai. Dia menjadi badai. Itulah yang harus kamu lakukan. Sekarang mari kita bicara tentang hal lain yang tidak dilakukan alam. Overthinking.
Pernahkah kamu melihat singa ragu-ragu sebelum menyerang? Singa itu langsung menyerang. Dia tidak duduk di sana seperti, haruskah aku mengejar zebra hari ini? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau singa lain menghakimi saya? Bagaimana kalau bentuk tubuh saya tidak sempurna? Bagaimana kalau aku butuh terapi dulu? Tidak. Dia melihat makanan, dia lari. Titik. Sementara itu, kamu duduk di sana, menunda seluruh hidupmu, karena kamu menunggu momen yang sempurna. Momen yang sempurna untuk memulai proyek itu, pergi ke gym, mengajak kencan orang itu, keluar dari pekerjaan itu, meluncurkan ide itu. Kesempurnaan itu bohong. Alam tidak menunggu kesempurnaan, dia hanya bergerak. Pohon tidak menunggu musim yang sempurna untuk tumbuh. Mereka mengambil sinar matahari dan hujan apapun dan mencari tahu caranya tumbuh. Kamu punya otak, akses internet, dan kemampuan untuk mengambil tindakan. Tapi kamu kalah dari pohon. Kamu terus menunggu semuanya jadi benar. Kamu ragu-ragu, kamu menunda-nunda. Kamu duduk diam karena takut terlihat bodoh, takut gagal, takut hal-hal tidak berhasil. Sementara itu, orang-orang yang benar-benar berhasil dalam hidup mereka bergerak cepat. Mereka mengambil tindakan. Mereka mencari tahu sambil jalan. Alam itu efisien. Kamu juga harus begitu. Berhenti menunggu momen yang sempurna, mulai saja. Karena coba tebak, tindakan menciptakan momentum, dan momentum memecahkan 90% masalahmu. Beberapa masalah kamu hancurkan, yang lain kamu gerus seperti air yang mengikis batu. Tapi apa yang dilakukan kebanyakan orang? Mereka mencoba sekali, gagal dan kemudian menyerah. Seperti orang yang lemah. Alam tidak bekerja seperti itu. Pernahkah kamu melihat bagaimana sungai mengukir ngarai? Mereka tidak melakukannya dalam sehari. Mereka terus mengalir, terus mendorong, terus mengikis sampai batu tidak punya pilihan selain menyerah. Itulah cara kamu menangani masalahmu. Bisnismu tidak jalan? Teruslah mendorong. Keterampilanmu tidak meningkat? Teruslah berlatih. Hidup melempar hal-hal sepele padamu? Teruslah berjalan. Orang-orang yang berhasil tidak selalu yang paling pintar atau paling berbakat. Mereka hanya orang-orang yang tidak menyerah. Dan ketika hal-hal tidak berhasil dengan kekuatan, kamu beralih ke mode kesabaran, beradaptasi, terus bergerak, terus memberikan tekanan. Alam tidak menyerah dengan amarah. Kamu juga seharusnya tidak. Baik, mari kita selesaikan ini. Kamu mau memecahkan masalah seperti alam? Inilah rumusnya. 1. Beradaptasi atau mati. Masalah tidak bersifat pribadi. Berhenti bertingkah seperti korban. Beradaptasi, menyesuaikan diri, bergerak maju. 2. Efisiensi di atas kesempurnaan. Berhenti overthinking. Berhenti menunggu. Mulai saja. Kamu akan jadi lebih baik seiring berjalannya waktu. 3. Kekuatan dan kesabaran. Beberapa masalah butuh kekuatan mentah, yang lain butuh ketekunan. Bagaimanapun, menyerah bukanlah pilihan. Dunia itu kejam, alam itu kejam, dan coba tebak. Kalau kamu mau berkembang, kamu juga harus tangguh. Jadi lain kali hidup melempar masalah padamu,
Jangan duduk di sana mengeluh. Jangan membeku. Jangan overthinking. Lakukan saja apa yang dilakukan alam. Hadapi, beradaptasi, dan terus bergerak maju. Atau kamu bisa terus menjadi kekacauan dan stres sementara pohon, sungai, dan kecoak mengunggulimu. Pilihan ada di tanganmu. Sekarang, pergi dan hadapi semuanya. Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya